Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Udah semingguan nih kira-kira saya pakai ini, Poco X3 NFC yang harganya itu di luar logika. Price performance banget, value for money banget. Ya pokoknya bahasa gampangnya ini tuh recommended banget, worth it banget. Ya harga flash sale-nya sih 3,1 juta untuk yang saya punya ini. Yang varian 6GB RAM, 64GB ROM. Kalau yang varian 8GB RAM, 128GB ROM cuma 3,5 juta. Dan di harga segitu udah dapat layar pakai 120Hz refresh rate, prosesor kencang Snapdragon 732, baterai 5160 mAh dan chargingnya juga udah 33 watt. Kameranya juga udah 64 megapiksel dengan sensor Sony IMX682. Ya di atas kertas sih menarik ya, tapi kita coba cek satu-satu. Pertama bagian desain dan bodinya. Bodinya ini pakai bahan polikarbonat, punya desain yang gaya banget sob. Dengan efek hologram di logo Poco di bodinya yang gede banget. Framenya juga masih polikarbonat dan kalau digenggam berasa solid banget karena bobot beratnya juga lumayan mantep. Bagian kameranya juga udah gaya flagship, paling suka nih sama kamera posisi di tengah kayak gini. Selain desainnya jadi simetris, kalau foto-foto juga lebih enak karena jari lebih bebas, nggak terlalu khawatir ngalangin kamera saat foto-foto. Sensor sidik jarinya juga udah dipindahin ke sisi samping, jadi satu sama tombol power, dimana posisinya ideal banget, pas, mantep, performa baca jarinya juga cepet. Ya cuma animasi buka kuncinya aja yang bikin berasa agak delay. Layarnya juga udah pakai gaya punch hole di tengah, simetris banget dan tambah manis karena bezel layarnya juga udah cukup ramping untuk kelas harga 3 jutaan ya. Terus buat yang suka LED notifikasi, ini ada posisinya di dalam grill speaker atas dan warnanya cuma putih aja. Nggak bisa ganti-ganti warna. Ya secara desain dan build quality sih sebenarnya udah oke banget. Cuman bodi belakangnya ini tuh dibikin agak curvy, agak melengkung dikit, terus ngasih space yang cukup jauh antara bodi sama bagian mesin. Jadi kalau dipencet-pencet tuh agak bumpy dan diketok-ketok ini tuh berasa agak kopong sob. Selain itu di kelas harga 3 jutaan, ini cuttingannya tuh masih berasa tajam di kulit, kurang halus. Sayang banget ya, coba dihalusin dikit. Yang kedua di bagian layarnya ya, yang dibilang terbaik di kelasnya. Ukurannya 6,67 inch, udah Full HD+, rasio layarnya juga udah 20:9 yang mantep banget buat nonton ataupun main game, karena layarnya lebih memanjang. Panelnya sih emang masih IPS, tapi udah 120Hz refresh rate, udah 240Hz touch sensing, udah dilapisin Gorilla Glass 5 juga supaya tahan gores. Bukan tahan baper ya, tapi tahan gores. Karena kadang-kadang kalau orang yang lagi baper tuh HP suka dibanting. Ini HP nggak tahan baper, nggak tahan banting, tapi tahan gores layarnya. Ya kualitas secara visual sih saat scrolling kayak gini udah berasa kayak HP mahal sob. Berasa banget, responsif banget, mulus banget scrollingnya. Dipakai di luar ruangan, di bawah sinar matahari langsung juga masih cukup jelas. Masih nyaman lah. Udah gitu kalau lagi asik nonton video terus ada pesan yang masuk, kita tinggal swipe aja notifnya kayak gini sob. Biar bisa baca pesan sambil tetap terus nonton. Kalau untuk visual layarnya, saya nggak ada komplain sob. Ini udah cakep mantep. Nah, kalau kualitas audionya gimana? Ini juga udah mantep. Ini udah dual speaker dan udah stereo sob. Speaker di atas layar juga suaranya lantang, kayak speaker utama di sisi bawah HP. Kalau buat nonton, buat denger musik, atau buat main game jadi lebih asik. Gini sob suaranya. Whoever sent the message, we're going to find them. We are at the beginning of the journey that will change everything. You have to trust me now. Nah, kalau untuk performanya gimana? Ini lumayan ngebut sob, karena udah pakai Snapdragon 732. Ya, kalau secara skor Antutunya sih mirip-mirip ya sama Snapdragon 720G. Ya, beda-beda tipis lah. Setiap saya tes selalu dapatnya 280 ribuan lebih. Dan kalau buat main game sih udah oke banget. Respon layarnya mantap banget. Kalau main game PUBG Mobile nih, jangankan 90 fps, setting smooth ekstrim aja belum ada. Ya wajar sih, karena biasanya prosesor baru emang gini, setting grafisnya belum kebuka semua. Tapi asli loh, main game FPS tuh enak banget di sini, karena respon layarnya tuh mantap banget. Main COD Mobile juga udah bisa di low max, medium max, sampai high max. Kayak gini nih, kalau main mentok di high max, mantap banget, lancar banget. Dan buat kamu yang nanya-nanya gyroscope-nya gimana, cepet dan responsif banget sob gyroscope-nya. Nah, kalau buat main Genshin Impact, untuk settingan mentok maksimal, nggak enak mainnya. Drop frame mulu, dan berat banget ngadilin karakternya. Jadi kalau saya sih, kalau main Genshin Impact, mesti di settingan grafis standar aja. Nggak usah diubah-ubah, biar nyaman mainnya.
Ya intinya sih kalau untuk main game, layarnya yang 120 Hz ini, yang 120 FPS ini tuh kayaknya masih mubazir ya. Karena prosesornya nggak bisa nyokong untuk 120 Hz untuk main game. Ya paling kita bisa nikmatin 120 Hz-nya itu cuma buat scrolling-scrolling layar aja. Yang saya omongin ini untuk game-game populer ya. Nah, kalau untuk daya tahan baterai ini udah beneran bikin puas. Cuma penggunaan harian aja bisa lebih dari 2 hari baru habis baterai. Ya kalau dipakai main Genshin Impact dengan settingan grafis standar selama 30 menit habisnya cuma 12%. Terus kalau untuk ngisi dayanya juga udah cepet. Sekitar 1 jam 20 menit udah bisa penuh kalau pakai charger bawaan yang udah 33 watt. Dan kalau ngecasnya 5 menit doang, bisa ngisi dari 0 sampai 12%. Lumayan cepet ya buat darurat-darurat. Sayangnya nih, kalau kita buka slot kartunya, cuma disediain 2 tempat aja. Masih hybrid. Mesti gantian antara SIM 2 dengan microSD. Padahal kan rata-rata pengguna smartphone di Indonesia nomornya tuh lebih dari 1 sob. Rata-rata 2. Kalau kamu sendiri, berapa nomor yang kamu punya sob? Dan slot kartunya ini udah ada pelindung sel karetnya untuk mencegah cairan masuk. Ya kalau cuma sekedar telepon-telepon sambil hujan-hujan gerimis sih masih aman-aman aja ya. Asal nggak diajak mandi dan berenang aja. Terus nih, untuk fitur-fiturnya ini tuh udah komplit banget sob. Karena Poco X3 NFC ini udah pakai MIUI 12 yang udah berbasis Android 10. Dan sesuai namanya juga, udah punya sensor NFC yang bisa buat pembayaran dan bisa juga buat cek-cek saldo kartu e-money. Ada juga nih, Time Store yang pilihannya banyak banget gratisnya. Nggak kayak merek-merek lain yang isinya rata-rata bayar semua. Kalau ini gratisnya banyak. Bosan dikit bisa ganti tema, nggak perlu bayar. Terus juga masih ada FM radio yang butuh headset sih sebagai antena. Dan masih ada juga Earda Blaster yang bikin HP ini bisa jadi remote TV atau remote AC universal. Ada juga nih game turbo untuk main game makin asik dan nyaman. Pastiin ya, game berat yang kamu install udah terdaftar di game turbonya biar mainnya nyaman. Dan masih ada juga second space untuk memisahkan penyimpanan umum dan penyimpanan privasi. Ya pokoknya fiturnya ini tuh banyak sob, sampai nggak kepake semua karena saya pakainya cuma beberapa aja. Dan untuk kameranya, ini juga udah recommended sob. Pasti bikin HP ini juga jadi pilihan. Kamera selfie-nya ini udah 20 megapiksel dengan aperture f2.2. Hasil foto-foto selfie-nya cakep, nggak gimmick lah pokoknya 20 megapikselnya. Udah bikin puas untuk kelas harga 3 jutaan. Nah, sementara kamera belakangnya yang ganteng gayanya ini kayak gini sob konfigurasinya. Dari sebelah kanan ya, kamera utama 64 megapiksel, udah sensor Sony IMX682. Terus di bawahnya adalah kamera depth 2 megapiksel buat efek bokeh. Dan yang tengah itu adalah kamera ultrawide 119 derajat 13 megapiksel. Sementara di sebelah kiri ada kamera makro yang cuma 2 megapiksel aja dan sayangnya masih fix fokus. Dan karena cuma 2 megapiksel terus masih fix fokus, hasilnya agak pixelate. Terus juga kadang-kadang gagal fokus karena jaraknya kurang pas. Ya tapi untuk kualitas kamera makro kayak gini sih udah lumayan ya. Terus kalau untuk kamera ultrawide-nya udah kece sob. Distorsi lensa udah nggak berasa, SDR-nya juga jalan banget bikin foto bagian langit jadi dramatis. Terus juga kalau untuk foto-foto autonya udah keren, udah detail dan jernih, udah bikin puas untuk kelas harga 3 juta. Ya kalau menurut saya ya, detailnya dapet, tone warnanya dapet, pokoknya lumayan cakep lah. Dan kalau untuk foto-foto malam juga udah siap dengan hasil yang kayak gini sob. Detailnya dapet dengan noise yang cukup minim. Sebenarnya fitur kamera dari Poco X3 NFC ini tuh banyak banget sob, tapi nggak saya ceritain semua di sini karena bakalan kepanjangan videonya. Jadi mendingan nanti kita bahas di video terpisah aja ya tentang kameranya, fiturnya apa aja. Oh ya, untuk hasil perekaman videonya kayak gini sob. Nah, ini adalah rekaman video dari Poco X3 NFC yang saya rekam ini menggunakan resolusi 4K sob. Dan di resolusi 4K ini sendiri kamu bisa lihat, ini sambil jalan aja ya. Ini tuh stabil banget sob, jadi nggak perlu ya nyobain lagi untuk resolusi HD-nya atau Full HD-nya. Ini 4K aja segini stabil sob, apalagi Full HD-nya, mantep banget. Nah sayangnya kalau untuk kamera depannya, dia itu cuma Full HD aja dan di 30 frame per second aja. Dan kualitasnya seperti yang kamu lihat ini, dia tuh nggak bisa 60 frame per second dan juga nggak bisa 4K, cuman Full HD aja. Kalau saya lihat sih masih agak bergetar ya untuk kamera depannya, karena emang belum ada stabilisasinya, belum ada logo tangan bergetar gitu.
Tapi segini udah lumayan sih, kalau saya pakainya sih pasti kamera belakangnya. Ya intinya dengan uang 3,1 juta atau 3,5 juta kamu dapat Poco X3 NFC ini, ya yes banget, recommended banget, oke banget, mau banget saya. Karena ini HP layarnya udah gaming, terus kameranya bening, performanya kenceng, baterainya juga bikin anteng, dan bodinya desainnya ganteng. Saya nggak ada komplain dengan minus-minus yang udah saya sebutin tadi. Minusnya apa? Tonton lagi sob dari ulang. Ya kira-kira segitu aja videonya. Beli aja nggak akan nyesal. Dan Bang Reno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Penjualan kedua dalam hitungan menit habis juga 15.000. Yang nggak dapat bilang goib.